udah baca belum berita yang kebakaran kemarin itu? Kasian deh, udah mau kebakaran terus ternyata dijarah gitu harta-harta yang masih tersisa. Kasian banget ya mereka. Iya, makanya gimana kalau aku punya rencana habis setelah ini kita langsung aja ke lokasi kebakarannya, terus kita bisa kasih bantuan gitu. Oh ya udah, aku setuju deh kalau gitu. Yuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Dari hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan untuk sedekah di bulan Ramadan. Bayangkan, sedekah di hari-hari biasa saja kita sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak, apalagi sedekah di bulan Ramadan. Di hadis lain Rasulullah SAW juga menyebutkan, barang siapa yang memberi makan, memberi buka puasa untuk orang yang buka puasa, maka pahalanya akan setara dengan orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi kadar dari pahala tersebut. Jadi misalnya kita di bulan Ramadan memberikan sedekah kita untuk orang yang sedang berpuasa, memberikan untuk orang itu untuk berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala yang setara dengan puasa orang tersebut. Masya Allah, benar-benar luar biasa keutamaan sedekah di bulan puasa, terkhususnya untuk orang-orang yang berpuasa. Apalagi kalau kita menyantuni anak yatim di bulan puasa, di bulan Ramadan. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim posisinya sama dengan jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah, itulah dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, apalagi menyantuninya di bulan yang suci, bulan Ramadan. Bersedekah, sedekah yang paling mulia di bulan Ramadan, sedekah yang paling utama, sedekah yang nilainya lebih ialah sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW menyebutkan, sedekahilah dirimu dan orang-orang matimu. Jika tidak bisa dengan materi, maka bersedekahlah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jika tidak bisa juga, maka bersedekahlah dengan doa beserta ampunan. Dari hadis di atas kita juga belajar bahwa sedekah itu memang perlu. Pertama untuk diri kita, dan kita juga bisa bersedekah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita yang telah meninggal, atau orang-orang yang lainnya yang penting bagi kita. Kalau kita tidak bisa sedekah materi, marilah kita bersedekah dengan ayat-ayat Al-Quran. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Kalau memang kita tidak bisa bersedekah dengan ayat Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk bersedekah dengan doa, dan doa disertakan dengan ampunan-ampunan. Marilah kita perbanyak sedekah, marilah kita menabung untuk bekal kita di akhirat kelak dengan sedekah. Dan marilah kita bersedekah di bulan yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Semoga apa-apa yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.